Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Wajah Mo Qingyun memerah lagi setelah mendengar apa yang dia katakan, dan dia bersembunyi di belakang Huo Jingjing. Huo Jingjing berkata dengan marah, Tuan Hu, berhenti bicara omong kosong. Chen Ping tertawa terbahak-bahak dan merangkul bahu mereka, ingin tahu. Kenapa kamu tidak mencari seorang gadis dan mencobanya sendiri dan kamu akan tahu. Hu Mazi mengusap dagunya sambil menampakkan ekspresi penuh harap, ini ide yang bagus. Melihat ketiga orang itu berbincang dan tertawa, Master Istana Ketujuh yang berdiri di kejauhan sedikit bingung dan berkata, sayang sekali. Kekuatan Chen Ping memang lumayan, tapi kultivasi gandanya masih kurang. Dia sudah tidak mampu melakukannya hanya dalam 1 jam. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Hu Mazi tertawa dan berkata, Tuan Istana Ketujuh, Anda tidak mengerti. Waktu yang berlalu di Menara Penindas Iblis adalah 1 tahun di luar menara, dan 100 tahun di dalam menara. Meskipun hanya 1 jam di luar, Chen Ping bekerja selama beberapa hari di dalam. Kalau aku tidak salah, kedua gadis kecil ini bengkak. Ah, sehebat itu. Master Istana Ketujuh langsung terkejut. Huo Jingjing dan Mo Qingyun tersipu dan menundukkan kepala. Hanya mereka yang tahu apakah wajah mereka bengkak atau tidak. Tempat misterius dari 3 surga. Di sini tidak ada sinar matahari sepanjang tahun, dan kabut hitam tebal bagaikan zat yang bahkan sinar matahari pun tidak dapat menembusnya. Jauh di dalam, sebuah istana yang dibangun dari ribuan tulang belulang melayang di udara. Pada plakat istana terdapat 3 karakter besar, Istana Jalan Jahat, yang ditulis dalam plasma darah beku, memancarkan bau yang menjijikkan. Di kursi utama, sosok yang diselimuti jubah hitam duduk dengan tenang. Dikelilingi 9 bendera jiwa abu-abu kehitaman, dengan wajah-wajah manusia terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya menjerit kesakitan. Setiap kali bendera-bendera itu berkibar, suhu seluruh istana turun 3 poin. Orang ini adalah tetua agung dari Evil Way Hall, Yu Wuxi. Lampu jiwa kedua tetua di dunia bawah telah padam, bahkan para penjaga bayangan di dunia bawah semuanya hancur. Pukulan ini merupakan pukulan telak bagi Yu Wuxi. Sebagai tetua agung dan pemimpin istana Dao Jahat, dia tidak punya cara untuk menjelaskan kepada organisasi. Yang paling penting adalah mereka kehilangan token, yang merupakan hal paling berharga di istana jahat mereka. Selama beberapa token menyerap cukup banyak jiwa mayat hidup dan diaktifkan, mereka dapat membuka peta koordinat Tianlin Cave Mansion, dan mereka akan dapat menemukan Tianlin Cave Mansion yang legendaris. Demi menyerap cukup banyak jiwa mayat hidup, kuil Dao Jahat mengirimnya untuk memimpin 2 tetua Netherworld, wajah hantu, dan yang lainnya ke surga ketiga, membuka sebuah ruang, dan menyerap jiwa mayat hidup di mana-mana. Tapi siapa sangka token itu hilang, dan kedua tetua, wajah hantu dan Netherworld, juga terbunuh. Jika berita ini sampai ke telinga para petinggi istana Jalan Jahat, dia tidak akan bisa mati meskipun dia punya 100 nyawa. Sampah. Kalian semua sampah. Raungan marah terdengar bagai guntur, dan pilar-pilar batu di aula dewan langsung tertutup retakan bagaikan jaring laba. Kedua belas pengawal bayangan itu berlutut dengan 1 kaki, kepala mereka menyentuh tanah, tubuh mereka gemetar. Bagai saringan, bahkan tidak berani bernapas. Di atas meja giok putih di hadapan Yu Wuxi, terdapat 2 manik jiwa kusam, itu adalah manik jiwa kelahiran kedua. Tetua Nether, yang kini telah hancur total, hanya menyisakan sedikit fluktuasi kekuatan spiritual. Kedua tetua Netherworld telah mengikutiku selama 300 tahun. Kultivasi mereka telah mencapai puncak alam abadi lepas. Mereka bahkan bisa bertahan cukup lama melawan lawan dari alam abadi bumi. Bagaimana mungkin mereka dibunuh oleh seorang bocah berbulu dari surga ketiga? Suara Yu Wuxi setajam kuku yang menggores kaca, selidiki. Selidiki untukku. Apa asal-usul Chen Ping?
Seorang lelaki tua bertubuh bungkuk berjalan keluar dengan gemetar, melapor kepada Tetua Agung, "Saya telah mengetahui bahwa anak ini bernama Chen Ping. Dia tiba-tiba muncul di wilayah Sekte Qingyun beberapa hari yang lalu, kultivasinya telah berkembang pesat. Dia pernah membunuh seorang kultivator tingkat kelima alam abadi longgar dengan tingkat ketiga alam abadi longgar. Kali ini kami berhasil membunuh dua tetua Xuanming. Menurut informasi yang dikirim oleh dua tetua Yuming sebelum kematian mereka, Chen Ping tampaknya dirasuki oleh roh yang sangat kuat. Dirasuki roh. Pupil mata Yu Wuxie tiba-tiba mengecil di balik jubah hitamnya, dan 9 panji rohnya mulai bergetar hebat. Mungkinkah itu keturunan monster tua? Menurut berita, roh itu mengaku berasal dari surga ke-9. Surga ke-9. Yu Wuxie tiba-tiba berdiri, kabut hitam membumbung di sekelilingnya, dan genangan darah di seluruh istana bergejolak oleh gelombang besar. Tidak heran kedua tetua Netherworld meninggal dengan sangat menyedihkan. Ternyata orang-orang dari surga ke-9 campur tangan. Para penjaga bayangan di aula pertemuan sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah. Mereka belum pernah melihat tetua agung kehilangan ketenangannya seperti ini. 3 kata, surga ke-9, sepertinya mengandung semacam kekuatan magis yang mengerikan. Yu Wuxie menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya menahan rasa terkejut di hatinya. Dia duduk perlahan, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, mengeluarkan suara pelan, surga ke-9. Bahkan jika itu jiwa surga ke-9, lalu kenapa? Jika kau berani membunuh seseorang dari istana Dao jahat kami, kau harus membayar harganya. Jangankan jiwa dari surga ke-9, bahkan jika itu adalah seorang kultivator dari surga ke-9, istana Dao jahatku tidak takut. Kalimat ini secara langsung menunjukkan kekuatan istana Dao jahat, dan bahkan tidak takut pada para kultivator surga ke-9. Suatu organisasi yang dapat menemukan token, secara diam-diam mengumpulkan mayat hidup, dan berencana mencari Tianlin Cave Mansion pastilah sangat kuat. Jika tidak, bahkan jika mereka menemukan koordinat Tianlin Cave Mansion, mereka tidak akan dapat melindunginya. Penatua Agung, Chen Ping sekarang sedang memulihkan diri di Istana ke-7, dan Master Istana ke-7 tampaknya berusaha melindunginya. Istana ke-7, Yu Wuxie mencibir, dan wajah manusia pada bendera jiwa itu menjerit melengking. Klan dewa yang memproklamirkan diri, cabang kuil yang menurun, berani ikut campur dalam urusanku. Sampaikan perintah itu, gerakan 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah dari pagoda bayangan, dan ikuti aku ke istana ke-7. Yu Wuxie ini bahkan tidak menganggap serius kuil atau bahkan seluruh klan dewa. Apa? Orang tua itu terkejut. Penatua Agung, apakah Anda akan melakukannya sendiri? Masing-masing dari 8 pendeta agung merupakan prajurit ulung yang telah melangkah setengah kaki ke alam abadi duniawi. Ke-12 penjaga darah telah melunakkan tubuh mereka dengan saripati dan darah mereka, dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan puncak alam abadi longgar. Dengan barisan seperti itu lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh 3 surga. Tetapi sekarang Tetua Agung akan membawa mereka untuk berhadapan dengan Chen Ping. Ada kilatan kekejaman di mata Yu Wuxie, anak ini bisa membiarkan roh 9 surga merasukinya, dia jelas bukan makhluk biasa. Jika kita tidak membunuhnya sebelum dia dewasa, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Terlebih lagi, dia mengelus Broken Soul Orb di atas meja, suaranya dingin dan menusuk. Seseorang harus menyelesaikan urusan dengan kedua Nether Elder dan Ghostface. Tapi Tetua Agung, Kuil, Yu Wuxie mencibir, kuil sekarang hancur berkeping-keping, dan hubungan para master kuil sedang tidak baik. Beraninya mereka ikut campur dalam urusan kuil Dao jahat kita. Katakan pada master istana ke-7 untuk menyerahkan orang itu, atau berubah menjadi abu bersama bocah nakal. Itu. Baik, orang tua itu tidak berani membujuknya lagi, ia pun membungkuk dan pergi. Yu Wuxie perlahan berdiri, jubah hitamnya berkibar tak tertiup angin, 9 bendera jiwa melilit tubuhnya, memancarkan tekanan yang menyesakkan.
Chen Ping, jiwa surga ke-9, aku ingin melihat seberapa berharganya dirimu. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang di aula pertemuan. 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah mengikuti dari belakang, dan bayang-bayang hitam pekat menyerbu ke arah istana ke-7 bagaikan segerombolan belalang. Di atas jurang angin hitam, langit yang sudah suram menjadi lebih gelap, seolah-olah meramalkan badai berdarah yang akan datang. Di ruang batu istana ke-7, suasananya begitu hikmat sehingga air hampir menetes keluar. Master istana ke-7 memegang slip giok berisi pesan istana Dao jahat, tangannya sedikit gemetar, wajahnya sepucat. Kertas, Istana Dao jahat. Istana Dao jahat sudah gila. Aku tidak menyangka orang-orang yang dibunuh Chen Ping sebenarnya berasal dari aula Dao jahat. Apa itu istana kejahatan? Tanya Chen Ping dengan sedikit kebingungan. Sebuah organisasi yang menghususkan diri dalam mengumpulkan orang mati. Aku tidak menyangka orang-orang ini akan datang ke surga ketiga, kata Master Istana ke-7 dengan ekspresi terkejut. Mendengar ini, Chen Ping tahu bahwa organisasi misterius yang dibicarakan Yun Wuya adalah Evil Dao Hall. Apakah kuil jahat ini sangat kuat? Tanya Chen Ping. Sangat kuat. Kudengar kuil jahat ini telah berdiri selama ribuan tahun dan telah mengumpulkan jiwa-jiwa mayat hidup di mana-mana. Dimanapun terjadi kematian besar-besaran para biksu atau di medan perang, orang-orang dari kuil jahat akan muncul. Saya mendengar bahwa selama pertarungan sekte di surga ke-9, lebih dari 10.000 orang tewas, dan orang-orang dari aula jalan jahat juga muncul. Kata Master Istana ke-7. Oh, Chen Ping mengerutkan kening. Kalau begitu, bukankah kekuatan Istana Dao jahat setidaknya lebih tinggi dari surga ke-9? Tentu saja, kuil jahat adalah organisasi yang sangat misterius. Mereka dapat terlihat hampir di mana-mana, tetapi mereka tidak pernah bertarung. Mereka hanya mengumpulkan jiwa-jiwa mayat hidup di mana-mana, dan tidak ada yang tahu untuk apa mereka digunakan. Aku punya konflik denganmu kali ini, dan aku tidak tahu kenapa. Kata Master Istana ke-7 dengan bingung. Tentu saja Chen Ping sendiri tahu bahwa jika Raja Iblis Awan Merah tidak memberikan jiwanya kepadanya, dia akan mulai bertarung. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba teringat pada token itu. Tampaknya kuil jahat mengumpulkan jiwa-jiwa mayat hidup di mana-mana, yang mungkin terkait dengan token itu. Chen Ping ingin bertanya kepada Master Istana ke-7, tetapi Master Istana ke-7 mungkin tidak tahu jawabannya. Selain itu, tidak akan mudah bagi banyak orang untuk mengetahui bahwa dia memiliki token itu. Jadi Chen Ping tidak berbicara. Apa yang dikirim Istana Dao jahat kepadamu? Hu Mazi bertanya dengan suara berat. Yu Wuxi, Tetua Agung Istana Dao jahat akan secara pribadi membawa orang ke Istana ke-7. Suara Master Istana ke-7 bergetar, dia juga mengatakan bahwa kami harus menyerahkanmu, atau kami akan meratakan seluruh Istana ke-7. Master Istana ke-7 menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi keputusasaan. Ada juga 8 pendeta agung dan 12 penjaga darah yang menemani mereka. Dengan barisan ini, bahkan jika semua sekte dari 3 surga mengambil tindakan, mereka mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Chen Ping membelai gagang pedang pembunuh naga dengan ujung jarinya, tatapan matanya tampak sangat tenang, sepertinya mereka benar-benar gelisah. Chen Ping, kenapa kamu tidak pergi duluan? Huo Jingjing berkata dengan cemas, surga ketiga begitu luas, jika kamu bersembunyi, mereka mungkin tidak dapat menemukanmu. Master Istana ke-7 pun mengangguk cepat, Chen Ping, kalau kamu punya gunung hijau, kamu nggak akan pernah khawatir kekurangan kayu bakar. Istana Dao jahat itu kuat, nggak perlu berhadapan langsung. Selama kau tidak di sini, kuil Dao jahat tidak akan melakukan apapun padaku. Lagi pula, aku punya kuil dan seluruh klan. Dewa di belakangku. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah barat laut. Langit di sana telah tertutup awan hitam pekat di beberapa titik, dengan kilatan petir yang samar, dan tekanan yang
Mendebarkan jantung mendekat dengan cepat. Aku tidak bisa pergi, ucapnya lembut, karena Yu Wuxi berani datang ke sini secara langsung, dia pasti telah memasang jaring langit dan bumi, belum lagi. Tanda merek dagang. La terdiam, kilatan niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Aku, Chen Ping, takkan pernah menyerahkan masalahku kepada orang lain. Mereka mencariku, dan aku akan menunggu mereka di sini. Di luar istana ketujuh, angin gelap dari jurang angin hitam bertambah kencang, membawa kerikil dan pasir yang menghantam ubin batu biru istana, menimbulkan suara berderak yang nyaring, seperti tabuhan drum dewa kematian. Di dalam bilik batu, suara master istana ketujuh bergetar tak terkendali. Lembaran giok komunikasi di tangannya telah hancur berkeping-keping, dan bubuk mesiu berjatuhan dari sela-sela jarinya. Huo Jingjing menggenggam tangan Mo Qingyun erat-erat, buku-buku jari mereka memutih dan wajah mereka pucat pasi. Hanya Humazi yang berusaha tetap tenang, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk sering melihat keluar gua, jakunnya bergoyang-goyang. Chen Ping berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di depan gerbang batu, matanya menembus dinding batu tebal dan menatap awan hitam yang bergulir di langit. Kekuatan spiritual di sekelilingnya bagaikan binatang buas yang sedang tidur. Tampaknya tenang, tetapi sebenarnya siap menyerang. Pedang pembunuh naga berdengung lembut di sarungnya, seakan merasakan pertempuran berdarah yang akan terjadi. Dan badan pedang memancarkan cahaya keemasan redup.